Yang kedua, ada bentuk syafaat Rasulullah Muhammad nanti itu diberikan kepada umatnya setelah diperiksa oleh malaikat, dihisab. Ifaris saya malak najakna decenna ternyata matanya icek dek jana. Ya, biasa kita minta timbangan belawa Pak, maka kan dia negara timbangan manual, tinggal timbangan digital. Ini ada selisihnya. Kalau dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika timbangan itu kebaikannya lebih ringan dibandingkan dengan timbangan keburukannya, maka dia harus ke neraka. Tapi begitu dia diponis oleh Allah, kamu masuk neraka, tiba-tiba Rasulullah Muhammad memberikan syafaat kepadanya. Malaikat, ajung pertama neraka itu anggotaku itu. Bukan miran Pak, bukan ijallokan neraka kalau dikasih jawab kata pakif Nabi Muhammad lo kok ke surga. Akhirnya guru tak aga biasa nanti kok toma pakung. Pertama, waktu hidupnya di dunia karena kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW, si mata baca salawat, masalawat. Yang kedua, waktu hidupnya di dunia melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, dan tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak heran kalau ada hadis Rasulullah pernah kita dengarkan, ada seorang perempuan agak asana kalau halusuhi bicara nero makun rei dena madeceng lima jamanna WTS ya, wata shopping, artinya susah dibahasakan bagaimana supaya halus. Bahasa kasarnya itu pelacur, perempuan yang tidak baik. Itu dalam hadis itu digambarkan ada wanita pelacur sepulang dari tempat kerjanya, istilahnya tempat prakteknya ya, kemudian dia kembali ke rumahnya, di tengah perjalanan terik matahari di siang bolong, tiba-tiba dia menemukan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, menandakan bahwa anjing ini sangat haus sekali. Apa yang dilakukan perempuan ini? Tidak ada yang lihat bapak-bapak, dia sendiri. Tiba-tiba dia mencari ke sana kemari, timba tidak didapatkan timba, dia mencari ember, tidak ada ember. Tiba-tiba perempuan ini tidak berpikir lama, mengambil sepatunya. Tak panalabi sepatu na panaloro oleh na korbubunge, hampir jatuh. Kemudian napinung yarwasuh, maka dia nabi tanah hudangi sahabat nalangi karya sahabat maka dah lisa suruh ger makun raya. Bapak-bapak, makun raya pelacur asu tofa na tolong, apalagi di pak direjama ki, apalagi itolong ibadat tak rufatau, magamana hadina terutama suruga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa perjalanan Ramadan kita tahun ini, malam ini kita sudah masuk malam ke-19 Ramadan. Kita sudah melewati separuh dari Ramadan. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini saya akan bercerita sedikit tentang salah satu yang dinukil dalam sejarah oleh seorang tabi'in bernama Wahab ibnu Munabbih. Ini seorang tabi'in dan merupakan ahli sejarah, pernah mengungkapkan tentang kekaguman Nabi Musa kepada umat Muhammad.
Dan bukan hanya sekedar kekaguman, tapi sedikit Musa ini agak cemburu terhadap umat Rasulullah Muhammad. Dalam hal ini kita semua jemaah berbahagia. Kita tahu, kalau kita baca beberapa hadis jemaah berbahagia, kita akan menemukan jumlah Nabi dan Rasul itu tidak hanya jumlahnya 25 seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah Nabi. Rasulullah mengatakan bahwa jumlah Nabi itu sekitar 124 ribuan. Ya. Sedangkan Rasul di dalam riwayat ada yang mengatakan sekitar 313, ada yang mengatakan 314 Rasul, bahkan ada yang mengatakan 315. Menurut ulama kita bahwa meskipun ada perbedaan, yang jelas angkanya itu Nabi itu sekitar 124 ribuan dan 300 Rasul itu sekitar 300-an. Ini banyak jemaah yang berbahagia. Kalau kita yang pelajari di mulai SD itu sampai alia SMA, kita baca mempelajari jumlah-jumlah Nabi dan Rasul yang terdapat dalam Al-Quran. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, sampai Nabi Isa, dan sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan menurut sejarah, itu jarak antara Musa dengan Rasulullah Muhammad itu sekitar 2300 tahun. Itu jaraknya. Karena kenapa? Antara Musa dengan Isa itu sekitar 1700 tahun jaraknya. Dan Nabi Isa kepada Muhammad itu sekitar 600 tahun, berarti sekitar 2300 tahun. Tapi hebatnya jemaah berbahagia, di dalam kitab-kitab dulu, termasuk dalam kitab Taurat itu sudah digambarkan tentang Muhammad dan termasuk kita umatnya. Nah, inilah yang diadukan oleh Musa, karena dia melihat dalam Al-Quran dikatakan wa katabna lahum fil alwahi, itu kami tuliskan dalam Al-Alwah. Al-Alwah itu adalah lembaran kitab-kitab Taurat Nabi Musa. Musa menghadap kepada Allah di Turi Sina, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Laits As-Samarkandi. Karena kelebihannya Musa itu, bapak-bapak yang berbahagia, Musa itu bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Ini keistimewaan. Jadi ketika ada persoalan yang dihadapi Musa, itu pergi menghadap kepada Allah. Dalam Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Bapak-bapak yang sering barasanji, ada petikan ayat dalam barasanji itu wa kallamallahu Musa taklima. Musa itu bisa berkata-kata dan berbicara dengan Allah. Dia menghadap kepada Allah. Pertama, dia mengatakan, ya Allah, saya menemukan dalam Alwah, dalam kitab Taurat, ada sekelompok umat di kemudian hari yang kamu lahirkan memiliki keistimewaan luar biasa. Yang pertama keistimewaannya, umat ini di pada mahsyar, di hari kemudian, ketika sudah dibangkitkan dari semua alam kubur, umat ini bercahaya mukanya. Dia gambarkan seperti cahaya rembulan di tengah gelap gulita, bercahaya mukanya dan seluruh anggota badannya. Ya. Kata Allah, cahaya itu adalah berasal dari cahaya bekas-bekas wudu. Kata Musa, faja'allahu ummati, ya Allah, jadikan mereka itu umatku. Cahayanya sangat luar biasa. Kata Allah, tidak boleh, itu umat Muhammad, dan cahaya itu adalah cahaya bekas-bekas wudunya. Jamaah yang berbahagia, maka inilah pentingnya, kata Rasulullah, wa atimul wudu'ah, sempurnakan wudu kalian. Nah, ini penting bapak-bapak, karena bagaimanapun khusyuknya kita salat, takbir, seolah-olah pokoknya dia gagah semana lenyek mana nilino, tapi dia nama gelojeng nek nah dia nak nesah umaji batai tak masam pajang, takbiratul ihram, gerakannya sangat luar biasa, lambat pokoknya, assalamualaikum, assalamualaikum, tapi tidak sempurna wudunya, maka salat itu tidak punya nilai. Nah, maka kata Rasulullah, wa atimul wudu'ah. Nah, ibu-ibu ini perlu perhatikan, ibu-ibu, apalagi kalau musim-musim pesta. Biasa ibu-ibu banyak menyepelekan.
Hati-hati kalau dalam ilmu fikih, ibu-ibu yang berbahagia, kau mak bedak, angkai setelah lapisan, angkai istilahnya bu, dasarnya, dasarnya biasa terbuat dari minyak. Maka dia anda guru tafsir fikih, kalau dasarnya bedak itu dasarnya dari minyak, maka harus dibersihkan dulu dengan alat khusus supaya minyak nalanya. Ya kalau langsung ki mak jenne dek na temme uwaye dek na sajenne tak, termasuk koteks. Beda ko faci, karena koteks itu bahan dasarnya adalah minyak. Kalau faci dek ya ko mak jenne ki faci masih di uwaye na temme kanu kuta. Ayamo nareko koteks harus dihilangkan, dikerik dulu, dibersihkan. Ini yang pertama diadukan oleh Musa. Umat ini memiliki cahaya luar biasa. Yang kedua, kata Musa, ada umat di kemudian hari itu akan diberikan syafaat dan bahkan akan memberikan syafaat kepada saudaranya. Apa itu syafaat? Keyakinan kita sebagai umat Islam bahwa di hari kemudian itu ada istilah syafaat. Apa itu syafaat, jemaah berbahagia? Syafaat itu adalah pemberian khusus dari Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya yang diinginkan, yang memiliki keistimewaan. Dan bahkan ada juga sekelompok manusia nanti yang bisa memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada keluarganya semasa hidup di dunia. Ini yang pertama, contoh syafaat jemaah berbahagia. Ada syafaat, bentuk syafaatnya Rasulullah nanti diberikan kepada, dalam hadis itu diterangkan, diberikan kepada umatnya yang khusus, angkanya sekitar 70.000 orang. 70.000 orang, tidak banyak ini. Tapi keadaan reguruta ya kurangnya hadis rampe-rampe angka, menyebutkan kalimat angka. Kalau angkanya banyak, menggambarkan bahwa lebih dari itu, banyak sekali, bukan hanya sekedar 70.000. Itu misalnya khairu min alfi syahrin Lailatul Qadar, maka dia gurta bukan hanya kemuliaannya melebihi 1000 malam, bahkan bisa lebih. Nah, itu rahasianya. 70.000 ini umatku, kata Rasulullah Muhammad SAW, yadkhulunal jannah bighairi hisabin. Ini akan masuk dalam surga tidak lagi melalui proses perhitungan. Ini hebatnya. Ini ada tol khusus, Pak. Ya, benenge kopi bandara tidak perlu lagi lewat itu yang bunyi-bunyi. Ilegaman selipi legaman cicingnya. Tidak perlu lagi lewat itu. Ada jalur khusus diberikan kepada umat itu yang angkanya 70.000. Itu syafaat luar biasa khusus itu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalamnya, insyaallah, amin. Yang kedua, ada bentuk syafaat Rasulullah Muhammad nanti itu diberikan kepada umatnya setelah diperiksa oleh malaikat, dihisab. Ifaris saya malak najakna decenna, ternyata matanya icek dek jana. Ya, biasa kita timbangan gulawa Pak, makoko kan dia negara timbangan manual, timbangan digital. Ini ada selisihnya. Kalau dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika timbangan itu kebaikannya lebih ringan dibandingkan dengan timbangan keburukannya, maka dia harus ke neraka. Tapi begitu dia diponis oleh Allah, kamu masuk neraka, tiba-tiba Rasulullah Muhammad memberikan syafaat kepadanya. Malaikat, ajung fatama neraka itu anggotaku itu. Bukan miranun Pak, bukan mi ijallokan gerana kalau dikasih jawab kata pergi Nabi Muhammad beko ke surga. Yang diguru tak aga biasa nanti kok toma pakung. Pertama, waktu hidupnya di dunia, karena kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW, si mata baca salawat, masalawat. Yang kedua, waktu hidupnya di dunia melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, dan tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak heran kalau ada hadis Rasulullah pernah kita dengarkan, ada seorang perempuan agak asana kalau ki halusugi bicara nero makun rei dena madeceng jama-jaman lah WTS ya, wata sopeng, artinya susah dibahasakan bagaimana supaya halus. Bahasa kasarnya itu pelacur, perempuan yang tidak baik.
Itu dalam hadis itu digambarkan ada wanita pelacur sepulang dari tempat kerjanya, istilahnya tempat prakteknya, ya, kemudian dia kembali ke rumahnya. Di tengah perjalanan terik matahari di siang bolong, tiba-tiba dia menemukan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, menandakan bahwa anjing ini sangat haus sekali. Apa yang dilakukan perempuan ini? Tidak ada yang lihat, bapak-bapak. Dia sendiri. Tiba-tiba dia mencari ke sana kemari, timba tidak didapatkan timba. Dia mencari ember, tidak ada ember. Tiba-tiba perempuan ini tidak berpikir lama, mengambil sepatunya. Tapanalabi sepatunya panaloro oleh nak korbubunge, hampir jatuh. Kemudian nafinung yarwasuh. Maka dia nabi tanah hudangi sahabat nalangi kareba sahabat maka dah lisak suruh ger makun reye. Bapak-bapak, makun re pelacur. Asu tofa na tolong, apalagi di pak direja maki, apalagi itolong ibadat tak rufatau, magamana hadina to tamak suruga. Jadi ini tomenik cah sebenarnya sahabat. Iro bayangkan apa nih ro? Perbandingannya bapak-bapak, ibu-ibu setiap saat majelis taklim dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi kita peluang punya harapan besar untuk masuk surga jemaah yang berbahagia. Yang penting ikhlas, lakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan. Tidak perlu ada pertimbangan kan kau tolongi ye agar matu ulolongan. Jangan, lakukan saja kebaikan itu. Ini kata Rasulullah sehingga mendapatkan syafaat. Ada juga bentuk syafaat Rasulullah itu tamak nih ranaka umakna sudah dicuci di neraka. Nah sahabat ko suruh dia gak gawe di tamak pak kumarota mufi. Tidak ada yang bisa masuk dalam surga kecuali dalam keadaan bersih. La yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih, itu baru bisa masuk neraka, bisa memperoleh tiket masuk surga maksud saya. Ketika dia dibersihkan di neraka, disiksa di neraka, tiba-tiba Rasulullah memberikan syafaatnya kepadanya, "Hai malaikat, akawiyatu ummakku itu." Maka dia diguruta, kenapa tiba-tiba diangkat dari siksaan itu? Maka dia diguruta, nasabak huraina huwada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah nadik tona pak dua insyaallah tamak di surga. Man qala la ilaha illallah fi akhiril kalam dakhalal jannah, kata Rasulullah. Dari kuhuramidi lepas kelila kalimat la ilaha illallah nadik to toma pak do tomate insyaallah tamak di surga. Tapi yang kami lonya cedek. Maka di nabita, maka di sahabat itu nabita, ya Rasulullah, magaga pacalan neraka, aga kami namaringan. Maka di nabita, ya kami namaringan ku neraka, ku ifasan dalakang ya, kita langsung radio tanah. Ya Allah, ya Roh. Kemudian satu hari di hari kemudian itu perbandingannya 1000 tahun di dunia. Aro, sesekoro, sisep kita kulino. Sehingga makanya diguru tak yaro nabi ta 63 tahun lebih umurnya, sitongannya nabi ta. Ya ke perhitungan hari akhirat, beliau itu hidup hanya 1,5 jam. Ya, jadi kalau misalnya kena itu 10 tahun berarti dia dengan 2 jam itu. Kalau kita bandingkan kehidupan di akhirat. Jadi begitu jemaah yang berbahagia. Itu syafaat. Bahkan ada syafaat orang, ada bacaan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang pembacanya. Nah, maka dia nabita iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syifaan li ashabihi. Fadak megai baca Al-Quran nih, bergaulah dengan Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena di hari kemudian itu akan datang mendampingi kita, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Bahkan makan yang diguruta ia rotosi macam baca Quran koila lekok buruk angka metoni ro aku orangnya baca Quran dan jagai ya ko angka afi boleh kanan, angka afi boleh kiri, ada dari bawah, ada dari atas, ada dari bawah, dari pokoknya iro Qurannya sampian. Kamu tidak boleh menyentuh jasad ini. Kenapa? Karena jasad ini adalah jasad yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan ini baca WA, baca Quran. Ibu-ibu, karena sekarang ini banyak sekali saya perhatikan teman-teman di kantor
Biasa saya menarik kesimpulan, megami waktu baca WA maka tani HP daripada baca Al-Quran. Ya, bahkan namu tarawih mau WA tuh Pak Peso ini jodoh manfaatkan ya ramalannya Al-Qurannya diteteng. Kalau dia lihat teteng Quran aplikasi semuanya dimudahkan sekarang. Bapak Ibu yang berbahagia, perbanyak baca Al-Quran, karena itulah yang akan menjadi syafaat di hari kemudian. Yang ketiga, kita tidak sebutkan semua jemaah berbahagia, kita persingkat saja. Dan lagi ini banyak sekali sebenarnya keistimewaan. Ada yang menarik di dalam Taurat itu disebutkan begini, wahai Allah, di akhir zaman itu kamu melahirkan satu umat, orangnya sangat kecil dibandingkan umat-umat terdahulu, umurnya pendek, tetapi kamu memberikan gelar kepadanya khaira ummah, umat terbaik. Bahkan umat inilah yang paling dulu masuk surga. Tidak ada yang boleh masuk surga mulai umatnya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, tidak ada yang boleh masuk surga kecuali tamak mana di surga ini. Ini luar biasa, tidak diberikan kepada umat saya, kata Musa. Bandingkan ibu-ibu, bapak-bapak, ini becuki. Sedangkan apa pokinya, loki bako Mekah, umrah, menreh haji, maka diterai. Indonesia kecil. Ya, biasa tuh maka darai Indonesia kecil. Apalagi aku maka nakadai siaga benemu, cek di Indonesia. Orang Arab, kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu jemaah berbahagia, dalam ulama ahli tafsir mengatakan ada umat itu yang besarnya sekitar 80 hasta. Arokron siku. Coba garis bilang, ya sikuku kira-kira 50 cm Pak, dikali 80. Jadi kira-kira kalau lewku masih jadi negara. 5 dambang 5 masih jadi. Karena begitu besarnya jemaah berbahagia. Kita kecil. Umur kita dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya kecil sekali. Umur kita pendek sekali. Kata Rasulullah, al-a'maru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih 70 berarti itu sudah bonus oleh Allah Ta'ala. Umatna mak dialoe panglut tak Nabi Adam itu kurang lebih 1000 tahun. Umat Nabi Nuh bahkan jelaskan dalam Al-Quran, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa bihamsina ammah. Nuh itu bersama dengan kaumnya sisep butong dikurangi 50 tahun. Apa karena kau kurangi? Alfasanati illa bihamsina ammah. Jadi 950 tahun Pak umurnya. Maka jamaah yang berbahagia, diturunkanlah Ramadan ini. Inilah juga yang menjadi kecemburuan Musa, karena ada bulan yang istimewa diberikan kepada umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat Musa dan tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Di mana? Di Ramadan ini. Ketika dia melakukan kebaikan, maka di Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, ya umatna Muhammad dek pana fega udeceng napi na nyakeun ica tak memang dicek di deceng ya kana fega idecengnya ifa leping 10 70 700 bahkan unlimited, wallahu yudhaifu liman yasha. Ya umatku dek ya pana fega catat malaikat ecek di deceng koi fega ifego si decengnya tidak dilipat gandakan. Ini hebatnya umatnya Muhammad napi na nyakeun. Angka maka ada komaki itu manyak ni bamat teru. Ya, misalnya kode coy loka-loka padir jamak matu. Arcik dini receh nasen. Kode coy loka-loka ti sumbang ko nyula. 10 ni anak cilalona, maka di 10 ndak dicekuro. Nas catak malaikat lokti pu malaikat tanyanya itu nama awasan itu. Si salam ini si mana wanawa. Irmana pongero man nawa teru tapi di kana pegau. Lokal mak biar jama, famasena po angin, namu cicit dia tenang dicumpak masjid, akhirnya cataknya malaikat. Ya. Bahkan jemaah berbahagia, hebatnya lagi umat Muhammad kita semua, koja inawanawai, koja ini hakeng, itu belum dicatat. Beda kalau kebaikan, eko pego sikija, dia langsung catat malaikat. Angkat tu malaikat do maceri itu tuh Pak. Italah rakibun atidun wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi
raqibun wa atidun. Ye ko deceng ye catat ye ko ja ye catat. Jadi minggu tu seunda Allah Taala can nundu ke cele-cele magai ifa cumpar mana catatan. Itu terekam dengan baik. Ada CCTV yang selalu mengintai, Pak, tercatat semuanya. Ya. Kemana nih kor? Kada oyanu baco kurang menot telo manu tanggal asiko sasiko tak cetak mana. Ya. Maka kalau dia melakukan kejahatan itu tidak langsung dicatat. Contohnya, Pak, lo kaki masjid mata rawik kowe. Tiba-tiba kebetulan sandalata sandalak Jepang. Lo toni sepi. Malok cawali lain warnana. Tiba-tiba engka sandal loki lesu di foyoro. Engka sandalak megelo-gelo, mirek-mirek karpil harga-harga 300. Tapa langsung ki mah pikir, wah. Sisa na wala daripada lo kasih kak meli. Nak kena tain na pas-pas nasa ngaji ko sama nang itu ya yukurukeun. Pada nomor na jeku. Napi na niya ke, maka di rakibu na pedangnya tidak jasa apa mo catai. Kama dia tena janji. Sisanya nafasan ni, maka dia si malaikat rakibu atidu catat maka dia jasa apa mo catai. Ya kama matengangin nafake na talina. Harap. Termiya mo nafake, sisanya nafake. Maka dia may rakim aro nala ni. Dia nagala lang na paliso ya ro paano modela ni. Maka di rakibon aja sa apa mo catai anggota. Siapa tahu matengang kola lenge na talinga na palay sa sandala na tay letu si bolay maka di malaikat isyid di maka dami menga di nagagala lang na palay sa letu ni bola na kurang minum kopi maka di malaikat tarmjola mata tole jende siapa tahu kurang mata tole na talinga na talisu. Ini luar biasanya jemaah yang berbahagia, tidak langsung dicatat, diberikan kesempatan, diberikan peluang supaya engkau kita tobat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu mari bersyukur kita umat Muhammad, kita memasuki Ramadan, manfaatkan sisa Ramadan yang tersisa ini. Makanya Nabi tadi nagaga coru gibi tau pala do engi ramalan dek mana nafake pegok deceng, dek mana nafake mapak depunga deceng dan niya dek mana nafake untuk bisa mana ngiya mana dosana dek dosana lori pong Allah Ta'ala makotoro dosana lori padan narupatau. Billahi taufiq was sa'ada wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.